Rahasia 15 menit yang harus kita lakukan setiap hari, kalau ini dijalankan, insya Allah akan merubah hidup kita lebih baik lagi. Saya tidak menjamin ini akan berhasil, tapi saya akan memastikan orang-orang yang sudah melaksanakan, sudah melakukan ritual ini 15 menit setiap hari, itu hidupnya berubah lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas, dan jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa syarat. Pokoknya wajib bahagia deh, biar rezekinya banyak, biar rezekinya bagus ya. Mungkin teman-teman kondisinya sekarang lagi kurang baik. Mungkin teman-teman sekarang banyak persoalan yang kurang enak. Kalau saran saya buat teman-teman yang keren, yang cantik, yang cakep, yang soleh-soleha, nggak boleh ngeluh ya. Lebih baik kita bersyukur atas semua yang masih Allah berikan kepada kita. Kalau ngeluh kita nggak dapat apa-apa, tapi dengan bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Mau nggak ditambah nikmat sama Allah? Ya, saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul, segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu. Tekan tombol like, jempol ke atasnya. Aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, dan Facebook ya. Nah, terus teman-teman yang pengen uang banyak, yang pengen hidupnya lebih baik lagi, pengen berubah, silakan tulis di kolom komentar. Saya siap berubah dan saya siap kaya dan berkah. Enak nggak? Berubah jadi kaya tapi berkah. Kalau diaminkan jutaan orang, nanti Allah ijabah mau atau mau banget. Silakan tulis. Saya siap berubah menjadi kaya dan berkah. Tulis di kolom komentar sebanyak-banyak ya. Boleh. Yang mau ikut grup gratis silakan. Linknya ada di deskripsi. Diklik aja masuk grup gratis. Nanti ada riadoh dasar. Silakan dijalani istiqomah. Mudah-mudahan dapat keajaiban. Ya. Saya bukan ustadz tapi kiai saja, Om Budi punya cerita. Dan cerita saya bisa dibagikan untuk orang banyak. Teman-teman sadar nggak? Tahu nggak? Banyak orang yang ingin kaya, tapi secara nggak sadar, kalau yang menghalangi rezekinya itu adalah pikirannya sendiri. Jadi, secara nggak sadar, yang menghalangi rezeki kita masuk itu adalah pikiran sendiri. Nah, di video kali ini, saya mau cerita dan saya akan membagikan cara gimana merubah pola pikir hanya dalam waktu 15 menit, agar hidup teman-teman berubah total. Yang tidak baik jadi baik, yang kurang baik jadi baik, itu maksudnya. Yang belum kaya bisa kaya ya, tanpa jualan, tanpa ikut arisan. Cukup kita ngerubah apa? Cukup kita ngerubah pola pikir aja. Nah, kenapa sih harus dimulai dari pikiran? Banyak yang berkata seperti itu. Banyak yang bertanya sama saya, kenapa sih kok Om harus dimulai dari pikiran? Jadi gini, semua hasil yang akan kita dapatkan itu dimulai dari pikiran. Contoh nih, kebanyakan orang yang selalu bilang, saya susah hidupnya. Saya benar-benar dalam keadaan susah, cari uang susah. Hari gini kerjaan gak gampang, susah misalnya. Itu akan kita tarik. Law of attraction, hukum tarik-menarik. Sangat sederhana, ya nggak? Apa yang kita sering pikirkan dengan rasa, pakai emosi, itu akan ketarik. Daripada kita mikirin uang susah, cari uang susah, lebih baik kita ganti pola pikir kita dan ucapan kita, tindakan kita, biar nanti perasaan emosi kita akan menjadikan vibrasi yang bagus. Gimana caranya? Rubah kata-kata dan pikirannya. Sekarang uang tidak mudah, nanti biar mudah. Tidak gampang cari uang, diganti aja kata-katanya.
Saya nggak mampu, saya bisa. Insya Allah saya bisa. Ya. Nah, rezeki itu akan datang dan akan masuk ke dalam wadah yang sudah siap. Kalau wadahnya kita belum siap, ya nggak bisa masuk. Wadahnya apa? Untuk yang awal, wadah itu adalah pikiran. Kalau pikiran kita sudah siap, nah sebagai wadah, rezeki sebesar apapun akan masuk. Tapi kalau wadahnya belum disiapkan, ya susah masuknya, kan gitu. Nah, sekarang kita bicara lagi apa nih? Yang kadang-kadang orang masih banyak tanyakan, gimana ya pola pikir yang menghambat rezeki itu masuk? Ada ciri-cirinya loh. Kebanyakan orang kan bilang, saya nggak mungkin deh, saya nggak bisa gitu kan. Ya, saya nggak mungkin, saya nggak bisa. Padahal bukan nggak bisa, cuman persoalannya mau atau enggak. Semua pasti bisa, tapi persoalannya mau atau enggak. Mau menjemput rezeki atau enggak. Mau ikhtiar atau enggak, bukan bisa nggak bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, ya sampai kapan kita nggak bisa? Sampai kapanpun kita nggak akan bisa dan nggak bisa-bisa. Tinggal mau atau enggak persoalannya. Untuk kita mencapai suatu tujuan, harus kita mulai dengan langkah 1, 2, 3 langkah. Harus dimulai dengan langkah kecil lah, ibaratnya seperti itulah. Harus kita mulai langkah, harus setar. Kalau pengen sampai finish, harus setar kan gitu ya. Nggak boleh takut mencoba hal baru. Coba aja dulu, nanti kalau gagal, kita perbaiki, kita evaluasi. Coba dengerin saya nih, sederhananya. Kalau dulu, yang bisa terbang itu kan hanya burung atau binatang yang bersayap. Mana mungkin ada besi terbang kan? Tapi saat itu ada sekumpulan orang gitu kan, merekayasa mencoba membuat pesawat. Coba kalau mereka dalam percobaan itu gagal berhenti, sampai sekarang mungkin nggak ada pesawat. Karena istiqomah, dilanjut, ternyata berhasil. Sekarang ada pesawat kan gitu, ya. Nggak boleh iri di saat lihat orang lain susah. Maksudnya kita kadang-kadang ngelihat orang susah bahagia, ngelihat orang seneng kita iri, itu nggak boleh. Pokoknya intinya gitu deh. Nggak, jaga hati ini biar plong. Nggak boleh iri di saat orang lain sukses, ya. Di saat orang lain susah juga kita nggak boleh bahagia. Pokoknya jadikan hidup kita itu nggak ada dendam, perlu memaafkan dan kita mohon maaf, ya. Terus kita juga nggak boleh meremehkan potensi diri kita, karena Allah ngasih diri kita itu hidup itu sebaik-baiknya. Jadi apa yang dikasih sama Allah itu kita syukuri, kita manfaatkan, kita gali potensi diri ini, ya. Yuk sekarang teman-teman saya ajak berpikir, pernah nggak selama ini mungkin teman-teman merasa minder hidupnya di saat melihat orang lain sukses? Pernah nggak? Nah, kalau kita merasa minder melihat orang lain sukses, bukannya kita bahagia, nah itulah mental pola pikir miskin masih tertanam dalam diri kita masing-masing. Seharusnya kalau orang sukses kita, wah kerennya dia, saya juga pasti bisa, menyemangati diri sendiri, bukannya malah iri. Kalau kita masih iri berarti kita tertanam pola pikirnya masih kurang baik, ya. Nah, rahasia 15 menit yang harus kita lakukan setiap hari, kalau ini dijalankan, insya Allah akan merubah hidup kita lebih baik lagi. Akan merubah hidup kita lebih baik lagi. Saya tidak menjamin ini akan berhasil, tapi saya akan memastikan orang-orang yang sudah melaksanakan, sudah melakukan ritual ini, saya bilang ritual deh ya, biar agak keren, 15 menit setiap hari, itu hidupnya berubah lebih baik lagi. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya. Mulai Instagram, TikTok, sama Facebook. Ya, coba lakukan ini setiap hari selama 15 menit. Nanti lihat hidup teman-teman pasti berubah. Ya, langkahnya gampang banget. Yang pertama apa? Tulis apapun yang bisa kita syukuri. Ya, apapun yang kita bisa syukuri. Fokus sama hal-hal yang sudah ada, bukan yang belum. Contoh, kita masih punya rumah walaupun kontrak, syukuri daripada orang-orang nggak punya rumah, ya. Tulis punya motor walaupun motornya kurang baik, tulis kita syukuri, ya. Bukan yang belum, maksudnya kita belum punya mobil, kita syukuri mobil belum, bukan ke situ, belum ke situ arahnya. Tapi kita tulis apapun yang sudah kita miliki, kita syukuri aja. Berapa banyak? Ya minimal 5 lah setiap hari, ya. Nah setelah itu kita apa lagi? 15 menit harus dipakai dengan baik, ya. 15 menit harus dipakai dengan baik. Visualisasi target kita. Target itu misalnya visualisasi apa sih impian kita, kesuksesan kita. Bayangkan kita sudah sukses, bayangkan apa yang kita inginkan sudah terjadi. Misalnya pengen usahanya lancar, pengen hutang lunas. Bayangkan kalau hutang lunas itu gimana sih rasanya? Itu digambarkan, divisualisasikan. Kalau usaha kita lancar, punya uang banyak, gimana sih rasanya? Kita gambarkan dalam visualisasi kita. Ya,
Wah, hutang lunas tuh gini, enak-enak. Wah, itu gambarkan ya. Itu harus dilakukan setiap hari loh ya, mengajak melatih diri kita biar tetap bersyukur lebih baik lagi ya. Yang ketiga apa? Boleh dengan afirmasi atau kata-kata pengulangan. Pengulangan yang positif tentunya ya. Boleh teman-teman catat boleh. Contoh satu kata-katanya. Saya layak kaya. Saya pantas bahagia. Rezeki saya luas, halal dan berkah. Saya dicintai dan saya diberkahi. Saya makin berkembang setiap hari. Nah, boleh tuh. Saya layak kaya, saya pantas bahagia. Rezeki saya luas, halal dan berkah. Saya dicintai dan diberkahi. Saya makin berkembang setiap hari. Tulis, itu tulis, kita ucapkan. Apa yang tadi saya ucapkan itu, tulis aja nanti diucapkan ya. Afirmasi positif 5 aja deh. Setiap hari itu aja. Nah, selanjutnya apa? Biar tenang, kita napas syukur ya, napas syukur. Kita napas syukur tuh gini. Biar kita tenang, tarik napas panjang, tahan sebentar, keluarkan perlahan. Sampai kita tenang, 2 menit cukup deh kayaknya. Terima kasih ya Allah. Bisa tarik napas, terima kasih ya Allah. Di saat nahan, di saat tahan napas, atas semua nikmat yang telah kau berikan dalam hati, ya, bisa terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan, terima kasih ya Allah. Misalnya gitu. Saya bersyukur kepadamu sambil mengembuskan napas. Boleh sambil tenang, setenang-tenangnya 2 menit tenang, insya Allah nih. Kalau teman-teman lakukan ini setiap hari, insya Allah pikirannya akan menarik rezeki-rezeki yang besar. Pikirannya akan menjadi magnet rezeki. Ya, kesehatan, harmonis keluarga, uang, keberlimpahan akan ketarik beneran deh. Dulu pernah saya dengar ada yang WA ke saya. Dia mulai afirmasi harian, dia rubah hidupnya jadi berubah lebih baik lagi ya. Si A, sebutlah si Bapak A ini dulunya kerjanya serabutan, tapi karena dia ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, dia rubah cara berpikir dia bisa buka usaha dan sampai sekarang usahanya tambah berkembang dan sukses. Teman-teman juga pasti bisa dengan cara apa? Merubah pola pikir kita, merubah kebiasaan kita yang kurang baik, dirubah sama kita jadi lebih baik lagi ya. Hidup yang kaya dan berkah itu bukan mustahil teman-teman, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita meminta sama Allah, kan Allah bersama prasangka hambanya. Makanya kita berdoa, berpikir, berprasangka yang baik-baik, biar nanti Allah kabulkan yang baik, kan gitu, seperti itu. Hidup kaya itu, kaya berkah itu nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Nah, dimulai dari apa? Dari yang kecil dulu. Kita harus melangkah, kita harus action. Dari apa? Dari pikiran ya. Coba deh 15 menit aja setiap hari, nanti lihat hasilnya seperti apa ya. Kalau video ini bermanfaat bagi orang banyak, tolong di share, dikasih komentar. Saya siap berubah menjadi orang kaya dan berkah ya. Nanti kalau teman-teman ada manfaatnya, udah ditulis deh di kolom komentarnya, saya siap menjadi orang kaya yang berkah, orang kaya yang berkah, manfaat buat orang banyak, kan gitu ya. Keren ya, semua keren-keren deh. Lagi belajar konten ya, saya bukan ustadz atau lagi kiai, saya hanya murid teman kalian semua yang saya punya cerita dan bisa dibagikan buat orang banyak. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.